Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat Unila. Perkenalkan nama saya Fani Nitri, biasa dipanggil Fani. Di sini seperti yang kita tahu, sekarang ini udah mulai masa-masa penerimaan mahasiswa baru ya. Di sini kita bakalan ngobrol mengenai penerimaan mahasiswa baru juga dengan narasumber yang sudah hadir, Ibu Setiarini dan juga Ibu Indah. Ya kan Bu ya? Silakan perkenalkan lebih lanjut dan sapa teman-temannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Perkenalkan nama saya Indah Nevira Trisna. Biasanya kalau di program studi bahasa Prancis dipanggil dengan Madam Indah. Sekarang Ibu Rini perkenalkan dirinya. Terima kasih. Bonjour, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Rini, biasa dipanggil Madam Setia. Saya mengampu beberapa mata kuliah, termasuk mata kuliah peminatan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, itu tadi Ibu Indah dan Ibu Setia. Seperti yang udah kita tahu, tadi ibunya juga menyebutkan kata bonjour, yang teman-teman pasti udah kenal dong itu kata-kata apa ya. Dan tentunya Ibu Setia dan Ibu Rini ini berasal dari pendidikan bahasa Perancis sebenarnya Ibu. Sebelum membahas lebih lanjut, bisa tolong diceritakan sedikit mengenai bagaimana sejarah awal terbentuknya program studi bahasa Perancis di Universitas Lampung ini Ibu. Awalnya dulu mungkin belum ada S1 pendidikan bahasa Perancis ya, mungkin orang taunya D3. Dulu sempat D3. ada D3 bahasa Perancis di FKIP Unila, itu sudah beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah agak lama ya. Kemudian sempat vakum. Kemudian di masa-masa vakum tersebut senior-senior kami, yaitu ada Kaprodi kami, Madam Diana Rosita, kemudian ada Madam Nani Kusrini, Madam Endang Ikhtiarti. Beliau inilah yang ibaratnya berjuang untuk berdirinya S1 Pendidikan Bahasa Perancis yang bisa dikatakan berdiri betul-betul pada tahun 2014. Gitu. Jadi memang sangat baru memang baru lahir ya Bu, baru 2014 lahir. Berarti baru sekitar 8 tahun benar ya Bu ya. Iya. Baru 8 tahun berarti teman-teman Sobat Unila juga ini pasti penasaran dong Bu ya, akreditasi pendidikan bahasa Prancis itu bagaimana? Untuk akreditasi pendidikan prodi program studi pendidikan bahasa Prancis itu saat ini B. Namun kami sedang mempersiapkan untuk reakreditasi pada tahun depan yaitu 2023. Jadi sekarang prodi sebenarnya lagi hektik ya, lagi sibuk untuk menyiapkan segala keperluan dan persyaratan untuk akreditasi selanjutnya. Jadi teman-teman Sobat Unila, seperti yang udah kita dengar sekarang ini, program pendidikan bahasa Prancis baru 8 tahun tapi akreditasi sudah baik ya Bu ya. Insya Allah di tahun yang akan datang lebih baik lagi ya Bu ya. Selanjutnya dalam penerimaan mahasiswa baru ini Bu, prodi pendidikan bahasa Prancis biasanya menerima berapa banyak mahasiswa per tahunnya dan kebanyakan diterima melalui jalur apa? Oke, kalau untuk jalurnya itu kebanyakan SBMPTN ya, jalur masuk bersama yang seleksi, kemudian ada SNMPTN, kemudian satu lagi mandiri yang biasa ada di prodi kami gitu. Kemudian untuk kuotanya biasa per tahun itu 60 orang. Dan kabar supaya ini ya mulai semangat gitu. Tadi saya juga udah cek Siakadu itu yang jalur SNMPTN gitu, atau jalur yang kalau tidak salah yang nilai rapot gitu ya. Itu sudah ada 16 mahasiswa baru calon nanti maba 2022. Tadi Ibu juga nyebutin jalurnya ada SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri ya Bu. Selain 3 jalur itu, apakah ada jalur lainnya Ibu untuk masuk di pendidikan bahasa Prancis ini? Setahu kami hanya itu ya. Hanya 3 itu ya? Setahu kami hanya itu. Hanya 3 itu ya Bu ya. Terus untuk mahasiswa baru nih ya Bu ya, mereka pasti penasaran dong ya bagaimana proses perkuliahan di bahasa Prancis Universitas Lampung. Apakah proses perkuliahannya selalu menggunakan bahasa Prancis Bu? Oke. Kalau untuk proses perkuliahannya sendiri itu tergantung pada mata kuliah ya, yang menggunakan mata kuliahnya apa, dan tidak selalu dosennya menggunakan bahasa Prancis gitu. Kadang kita menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Prancis, jadi ada 2 bahasa yang digunakan di kelas itu gitu. Cuman ada contohnya salah satu mata kuliah yaitu namanya production oral yang kita kenal sebagai speaking kalau dalam bahasa Inggris.
Nah, kalau itu biasanya tidak ada toleransi ya. Jadi biasanya kita full Prancis di dalam kelasnya. Full Prancis dalam Iya. kelas ya Bu ya. Iya. Berarti nggak harus bahasa Prancis selalu ya Bu ya. Iya, Tapi tidak kalau harus. misalnya mereka kan belum tahu nih ya Bu, apakah sebelum mendaftar mereka udah harus bisa bahasa Prancis? Berarti nggak harus udah bisa bahasa Prancis ya Bu ya? Tidak harus, Nggak tidak harus. harus bisa sudah tahu dasar apa enggak. Bahkan dari nol pun mereka bisa diterima di program studi kami gitu. Baik, kalau misalnya dalam proses belajar mengajar nih ya Bu, apakah pernah Ibu Rini dan Ibu Indah menemukan beberapa mahasiswa yang kesulitan mempelajari bahasa Perancis? Misalnya kalau misalnya ada, bagaimana biasanya dosen membantu mengajarinya Bu? Oke, terkait dengan kesulitan itu tentu kami tidak hanya menemukan ya, bahkan bisa dikatakan ketika di semester awal, karena memang mereka ini kan bisa dikatakan semua belum pernah ada yang belajar bahasa Prancis gitu. Iya, Kecuali kalau di Jawa mungkin ada beberapa sekolah, ya sebenarnya di Lampung ada gitu ya, beberapa SMA yang memiliki mata pelajaran bahasa Prancis, misalnya di SMA 9 gitu ya, SMK 3 kalau nggak salah, dan beberapa lainnya. Tapi memang kebanyakan yang memang tidak ada basic bahasa Prancis itu bukan lagi kesulitan, tapi memang kalau bisa dikatakan di semester awal akan seperti yang shock gitu ya, karena mereka mungkin rata-rata bahasa Inggris Iya, bahasa tahunya, Inggris, dan belum ternyata tahu bahasa bahasa Prancis. Prancis yang paling sangat berbeda itu adalah antara penulisan dan pengucapan. Pronunciation-nya sangat, nah kan pronunciation ini bahasa Perancis ini. Nah itu sangat berbeda. Jadi bagaimana kami sebagai dosen, banyak alternatif yang bisa atau solusi yang bisa kami lakukan gitu, dan tidak hanya kami, mahasiswa tingkat atas juga cutting-cutting gitu ya, itu sangat, jadi kami bareng gitu, mana yang mengalami kesulitan baik dari kami maupun cutting itu akan sangat support untuk membantu gitu. Kalau untuk misal untuk skripsi mereka, seminar hasil itu mereka presentasi juga menggunakan bahasa Prancis ya Bu ya? Kebetulan kompre. Kalau Kompre, yang iya. untuk berbahasa Prancis full itu kompre, dari presentasi sampai ujian, pertanyaan, semua diskusi full bahasa Prancis. Full bahasa Prancis ya Bu. Iya. Jadi teman-teman Sobat Unila nggak perlu khawatir ya Bu ya, kalau misalnya nggak bisa bahasa Prancis masih Justru harus iya, masuk ke harus kami. harus masuk ke pendidikan bahasa Prancis untuk belajar lebih lanjutnya juga ya Bu ya. Terus untuk dalam prodi ini apa saja yang dipelajari selain bahasa Prancis, dan juga apakah ada dosen pengajar yang merupakan native speaker yang berasal dari Prancis Ibu? Untuk mata kuliah yang ada di program studi kami itu tidak semuanya berbau hal Prancis semua seperti itu, tapi ada juga mata kuliah pendukung ya, seperti ada MKU, kemudian ada mata kuliah evaluasi pembelajaran, karena kita prodinya fokusnya pada bidang pendidikan, jadi harus dinaikkan juga, harus ada juga unsur pendidikan di dalam mata kuliahnya juga. Untuk native speaker, insya Allah nanti tahun 2023 itu akan datang satu native speaker dari Prancis, dari Université La Rochelle. Kita alhamdulillah sudah bekerja sama ya dengan universitas dan melalui ke Dubes juga dari IFI. Nah, kalau bagi yang nggak tahu IFI itu apa, IFI Institut Français Indonésie itu seperti lembaga kursus bahasa Prancis, cuman dia sudah di bawah naungan kedutaan. Iya, jadi kita dalam tahun ini dalam proses kerjasama, insya Allah doakan kalau lancar nanti native speakernya ada tahun 2023. Amin. Berarti itu nanti native speakernya bakalan lanjut di sini sampai kapan ya Bu? Itu lanjut menetap Enggak, hanya biasanya itu per tahun ya, per tahun ya. atau per semester, jadi nanti ada ganti lagi native yang lain gitu, jadi secara kontinu. Merupakan hal menarik ya. Jadi ada berarti nggak dari Indonesia aja, tapi native speaker dari luar juga didatangkan ya Bu ya. Lalu di prodi bahasa Prancis ini, apakah terdapat penjurusan yang lebih dalam, yang lebih spesifik lagi Bu? Iya, itu kalau di kami mungkin ada mata kuliah peminatan ya. Peminatan. Jadi selain memang basic pendidikan dan bahasa Prancis, itu kami menawarkan 3 mata kuliah peminatan, itu ada pariwisata, kemudian ada penerjemahan, dan yang baru sekali itu jurnalistik. Tapi bidang bahasa Prancis gitu ya. Jadi jurnalistik tapi berbahasa Prancis, pariwisata dan penerjemahan bahasa Prancis. Jadi
jangan bayangkan ketika mau masuk nanti jadi guru gitu kan ada banyak juga yang nggak mau jadi guru gitu, suka bahasanya aja. Nah itu kami fasilitasi dari 3 mata kuliah peminatan itu. Jadi nggak cuma jadi seru guru, gitu. Ada seru mungkin juga. ada yang mau jadi guide atau mau jadi interpret gitu ya, penerjemah itu kebiasaan bahasa asing bahasa Prancis. Jadi bisa memilih salah satu dari 3 mata kuliah peminatan itu. Berarti prospek kerja setelah lulus dari pendidikan bahasa Prancis ini nggak juga harus menjadi guru. Betul. Ya Bu ya, bisa menjadi guide segala macam. Sangat luas. Terus apa ada perbedaan Bu yang spesifik antara program studi bahasa Prancis yang ada di Universitas Lampung dengan program studi lain yang seperti sastra Prancis yang ada di universitas lainnya? Gitu. Kalau perbedaan yang menonjol, kalau kami memang programnya pendidikan. Nah, ditambah sekarang dengan pendukung mata kuliah peminatan yang jurnalistik yang terbaru, karena memang di seluruh Indonesia baru ada di Unila untuk mata kuliah tersebut. Gitu. Mata kuliah. Iya. Berarti ini juga merupakan keunggulan dari pendidikan bahasa Prancis di Universitas Lampung ya Bu ya. Untuk prospek kerjanya tadi nggak cuma jadi guru, tapi juga bisa jadi guide juga ya Bu ya. Lalu bisa dikasih tahu sedikit nggak Bu, banyak juga nggak apa-apa sebenarnya, kenapa calon mahasiswa para sobat-sobat Unila ini kenapa harus memilih program studi bahasa Prancis di Universitas Lampung? Oke. Kenapa harus memilih prodi pendidikan bahasa Prancis? Pertama, memang kalau yang posisinya ada di Sumatera gitu ya, terutama di Lampung, kami satu-satunya gitu kan. Pertama dan satu-satunya bahasa asing selain bahasa Inggris yang ada di Unila. Kemudian yang kedua, kenapa harus memilih pendidikan bahasa Prancis gitu? Karena tadi prospek kerjanya luar biasa. Jadi mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Prancis itu luar biasa prospek atau peluang kerjanya nanti. Tidak hanya misalnya kita lihat dari 3 mata kuliah peminatan tadi, itu kan tidak hanya guru, tidak hanya sebagai pengajar, tapi mereka bisa penerjemah lisan ataupun tulis, bisa mereka menjadi gid turistik, seorang guide, bisa mereka juga menjadi jurnalis. Dan terlepas dari itu memang banyak ya Madam Indah, alumni-alumni dari kami yang bidang pekerjaannya juga nggak main-main gitu, atau bahkan ada yang melanjutkan studi ke Prancis. Ada salah satu di universitas mana? Université Bordeaux yang 2000 berapa ya? Yang lupa saya angkatan berapa. Satu lagi ada di pokoknya salah satu universitas di Paris, tapi saya lupa namanya apa gitu. Tuh, udah banyak hal menarik di pendidikan bahasa Prancis ini ya Bu ya. Kalau menurut Madam Indah sendiri, kenapa harus memilih program ini Bu? Program studi bahasa Prancis selain memang satu-satunya di Sumatera dan melihat prospek kerjanya, jadi saya manggilnya apa sih, sobat-sobat ya, sobat-sobat Unila, sobat-sobat Unila ya, adik-adik, sobat-sobat Unila ini harus tahu bahwa belajar bahasa Prancis tidak hanya belajar speaking, menulis gitu, tapi bahasa Prancis ini juga ada loh untuk spesifikasinya, namanya Voix français objet spécifique. Nah, jadi bahasa Prancisnya itu bisa khusus untuk pekerjaan seperti itu. Jadi untuk bidang pariwisata tadi, penerjemahan, kemudian ada jurnalistik, ada kesekretariatan. Jadi dia menjurus gitu. Ada jurusan bahasa Prancis yang kira-kira mau didalami yang mana gitu. Mana tahu nanti program studi kami berkembang, mana tahu nanti akan ada mata kuliah pilihan yang baru lagi gitu. Amin. Yes. Ada yang baru lagi ya Bu ya. Lalu untuk apakah keunggulan dari pendidikan bahasa Prancis ini seperti misalnya di bidang akademik dan non-akademik, kan udah seperti yang udah dijelasin tadi, pendidikan bahasa Prancis udah berdiri 8 tahun ya Bu ya. Prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswanya Ibu. Salah satu yang prestasi yang terbaru ya, yang terbaru itu salah satu perwakilan dari angkatan 2019 itu nanti akan insya Allah akhir bulan Agustus itu akan berangkat ke Prancis karena dapat beasiswa. Nah jadi sekarang kebetulan kan ada kurikulum merdeka ya. Nah nanti program keberangkatan itu yang selama 3 bulan nanti itu akan menggantikan 20 SKS. Ketika dia meninggalkan Indonesia, dia belajar di Prancis. Nah itu
dikonversikan sebagai program MBKM. nilai program MBKM gitu. Nah, itu prestasi terbaru gitu dari program studi bahasa Bahasa Prancis Prancis. gitu. Salah satu mahasiswa kami dipilih. Jadi pendidikan bahasa Prancis juga mendukung mahasiswa-mahasiswanya juga untuk mengejar prestasi di luar sana ya Bu ya. Iya. Benar. Lalu untuk apakah ada dari Ibu Rini dan Ibu Indah juga pesan-pesan untuk sobat Unila dan khususnya calon-calon mahasiswa baru Unila? Boleh. Oke, pesan-pesannya bienvenue. Je vous attends au notre département de français. Jadi saya tunggu kalian semuanya di prodi kami. Yakin bahasa Perancis itu akan menjadi perantara untuk sobat-sobat Unila ini sukses dan berhasil di depan sana. Jika kalian misalnya memiliki kompetensi lain di bidang lain misalnya, itu bahasa Perancis akan menjadi nilai plusnya. Nilai plus, benar Ibu. Jadi jangan takut untuk masuk ke prodi kami. Benar. Untuk Ibu ya? N'aie pas peur pour apprendre le français. Jadi jangan takut ya untuk berbicara ataupun belajar bahasa Prancis, karena dari nol pun kita di sini belajar dari dasar gitu. Jadi jangan takut dan semoga bahasa Prancis ini nanti bisa membantu perantara untuk ke masa depan kalian. Gitu. Jadi, tadi itu informasi seputar jurusan pendidikan bahasa Prancis Universitas Lampung. Jadi jangan ragu lagi. Misalnya nggak bisa bahasa Prancis, nanti juga setelah masuk pendidikan bahasa Prancis kalian bisa belajar dari dasar dari nol. Kalian jadi bisa ya Bu ya. Semoga kebingungan dan rasa ingin tahu sobat Unila semua bisa terjawab di podcast ini. Dan untuk Ibu Indah dan Ibu Rini, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast ini mengobrol-ngobrol sama Fanny. Bahasa Prancisnya terima kasih apa Bu? Merci udah datang menyempatkan waktu untuk ngobrol sama Fanny ya Bu ya. Saya Fanny Nitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.